Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah algoritma dan struktur data. Kita masuk pada materi Q. Ya, Q dari namanya kita tahu Q adalah antrian. Sehingga contoh dari antrian kita sering lihat pada lingkungan di sekitar kita ya, seperti antrian misalkan antrian membeli sebuah tiket bioskop. Atau mungkin antrian ketika kita mencetak dokumen menggunakan printer. Pengertiannya, queue atau antrian ini adalah struktur data yang mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. Nah, seperti pada sebuah antrian ya, ketika ada orang masuk, ya, dia akan masuk menambah antrian dari mana? Dari belakang. Ya, kalau dari depan namanya nyerobot gitu ya. Nah, ini namanya antrian. Sehingga kalau masuk, ada orang masuk ke antrian atau ada sebuah data yang masuk ke queue, dia akan masuk dari ujung belakang, menambah antriannya ya, menambah ujung belakangnya. Lalu, kalau kita dipanggil dari antrian gitu ya, maka yang dipanggil itu yang datang pertama atau yang paling depan, ujung depan ya. Sehingga konsep ini dinamakan dengan first in, first out, FIFO. Elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Ya, jadi yang datang duluan pasti akan dipanggil duluan gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan antrian atau uh, queue ya. Operasi-operasi yang ada pada queue. Dari namanya, operasi yang ada pada queue ada yang namanya NQ ya. Ini adalah proses penambahan elemen pada queue ya, masuk ke antrian namanya NQ. Lalu ada DQ ya, ada NQ, ada DQ. Nah, DQ sendiri adalah proses pengambilan elemen pada antrian. Nah, penambahan dilakukan pada bagian belakang. Nah, penambahan ini yang NQ tadi. Ini misalkan ini sebuah antrian itu ya, antrian misalkan antrian pembelian tiket. Nah, NQ ini nambahnya dari belakang. Nah, ini nambahnya dari belakang. Lalu DQ atau pengambilan dilakukan pada bagian depan. Nah, depannya ini. Nah, ini DQ. Nah, sehingga diperlukan adanya pointer ya. Seperti struktur data yang lain ada pointer. Cuman di sini istilahnya istilah pointer pada queue yaitu ada front, ada rear ya. Ada front, ada rear. Front itu menunjuk elemen yang paling depan ya. Lalu ada rear menunjuk elemen paling belakang. Nah, tujuan dari queue sendiri adalah sering digunakan untuk menyimpan pekerjaan yang tertunda ya, menyimpan pekerjaan yang dilakukan atau dipanggil secara sekuensial seperti itu ya. Sehingga nanti bisa dipanggil secara berurutan ya. Contohnya seperti pekerjaan printer tadi. Dia akan mencetak secara berurutan halamannya ya. Bayangkan kalau printer itu mencetaknya secara random gitu ya. Dokumen kita akan berantakan. Nah, ini digunakan struktur data queue. Gambaran proses queue atau antrian ya, seperti seperti antrian pada umumnya ya. Data itu akan berbaris ya. Data itu akan berbaris masuk secara berurutan ya. Misalkan ini 46 masuk dulu, 46 masuk, setelah itu 125 masuk, 8, 22 dan 17. Nah, yang pertama masuk 46 ini akan berada di paling depan. Sementara yang belakang 17 itu yang paling belakang. Ini yang terakhir kali masuk. Nah, nanti kalau dipanggil antriannya ya, first in first out, yang pertama kali masuk 46. Nah, 46 ini pertama kali masuk, maka dia akan keluar. Dia akan keluar duluan. Nah, dia akan keluar duluan ya. Keluar. Dia keluar tinggal 125, 8, 22 dan 17. Lalu kalau ada data masuk, ya, ada data masuk, maka masuknya dari belakang kan. Namanya antrian, masuknya dari belakang.
Masuk angka 83, dia ada di belakangnya 17. Nah, sekarang coba kita latihan ya. Sebelumnya struktur data di Java itu secara built-in sudah disediakan ya. Nah, interface interable lalu diturunkan lagi menjadi interface collection. Collection dibagi 3 di Java. Ya, ada list, ada queue, ada set. Nah, lalu interface ini akan diimplementasikan dan juga ada yang masih diturunkan menjadi kelas DQ. Lalu ada yang set ini, queue tadi menjadi kelas DQ diturunkan, lalu set diturunkan menjadi sorted set. Lalu ada yang mengimplement. Nah, ini yang tanda panah putus-putus ini mengimplement ya. Seperti kalau queue itu ada DQ untuk mengextendnya ya, yang extend ya. Lalu yang mengimplement itu linked list sama array DQ. Nah, lalu ada priority queue yang langsung mengimplement queue. Nah, priority queue ini yang mengimplement queue ya. Nah, jadi struktur data di Java itu queue-nya itu diimplement oleh priority queue. Nah, di sini nanti kita lihat ya, queue itu juga diimplement oleh linked list ya. Diimplement oleh linked list. Nah, kita lihat di sini linked list mengimplement DQ, di mana DQ adalah turunan dari queue, sehingga otomatis linked list juga mengimplement queue ya, mengimplement queue juga mengimplement DQ. Otomatis juga dia mengimplement collection, mengimplement iterable. Jadi semua metode-metode abstrak yang ada di sini itu pasti diimplement oleh linked list ya, oleh linked list. Nah, sementara priority queue dia mengimplement iterable collection sama queue. Nah, oke, kita coba latihan ya. Di sini kita lihat kelas queue ya, atau interface queue tadi ya. Interface queue diimplementasi menggunakan linked list. Nah, ini nggak masalah ya. Ini mengimplementasi interface queue, ini namanya polymorphism. Jadi queue bisa menjadi bentuk yang berbagai macam ya, sesuai yang mengimplementnya ya. Jadi bisa jadi linked list, bisa jadi priority queue. Nah, metode dari queue itu ada beberapa tadi ya, ada insert, ada remove, ada examine. Nah, operasi insert ada beberapa yang bisa digunakan. Ada add, ada over. Bedanya apa? Kalau add dia throw exception, kalau over dia return a special value. Ya. Kalau remove juga throw exception, ya sama ya. Kalau yang return special value pakai pull. Nah, Anda mau pakai yang mana? Kalau Anda butuh throw exception, gunakan yang ini. Ya. Nah, sementara kalau yang untuk mendapatkan tanpa meremove ya, get atau mendapatkan nilainya, value-nya. Kalau yang men-throw exception bisa gunakan element. Kalau hanya ingin mendapatkan data tanpa perlu throw exception, pakai pick. Yang tanpa perlu throw exception pakai yang sebelah kanan. Ini beberapa metode dari queue, ada add, ada over. Kalau add ini tadi ya menambahkan data, dia juga mengembalikan throw exception. Dia melempar exception jika terjadi exception. Lalu over, bedanya apa? Dia mereturn sebuah nilai boolean. True jika sukses, false jika tidak ya, jika tidak berhasil menambahkan elemen dalam queue. Nah, lalu elemen atau pick itu mendapatkan data head ya, data head. Mengembalikan elemen head dari queue. Head itu berarti yang paling depan. Jika queue kosong, maka dia akan mengembalikan throw exception ya. Jadi kalau kita pakai elemen, dia mengembalikan throw exception kalau queue-nya kosong ya. Karena queue kosong kita mau ngambil head kan nggak ada, sehingga muncul exception. Sementara pick ya, pick ini tidak mengembalikan exception. Jika queue-nya kosong,
dia mengembalikan 0. Nah, jadi hati-hati, misalkan kalian nggak tahu nih, kalau queue-nya kosong, lalu kalian pakai pick, bisa jadi nanti akan null pointer exception. Jadi hati-hati, gunakan sesuai dengan apa yang kalian kembangkan ya. Lalu ada remove. Nah, remove ini juga ya, dia true exception kalau queue-nya kosong. Ya. Queue berarti nge-remove-nya adalah yang paling depan. Ya, dia menghapus head, ya, menghapus yang paling depan, front atau head. Nah, kalau di sini istilahnya head. Ya. Lalu untuk pull, kalau queue-nya kosong gimana? Kalau queue-nya kosong, dia mengembalikan 0. Nah, jadi kalau secara konsep ya, secara konsep tadi kita pelajari di slide itu yang depan itu namanya front, yang belakang namanya rear. Itu kalau secara konsep queue seperti itu. Tapi di implementasinya di within Java, ya ini karena di Java ya, mungkin di C# akan beda lagi. Di bahasa pemrograman lain akan beda lagi. Nah, di Java yang depan itu dinamakan head. Nah, dinamakan head. Menghapus head dari queue. Nah, ini contoh dari penggunaan queue ya. Nah, jadi di slide linked list kita sudah juga mencoba membuat linked list ya, tapi menggunakan tipenya menggunakan linked list gitu ya, linked list, new linked list. Kalau di sini queue, new linked list, bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau kita menggunakan polymorphism seperti ini, maka metode-metode yang bisa digunakan itu metode-metode yang ada pada queue. Ya. Kalau kita pakai linked list, kita bisa menggunakan metode-metode yang tersedia di linked list. Ya. Karena ini inheritance ya, penurunan sifat. Jadi misalkan nih Q punya metode ya A, saya tulis di sini A, B, C. Lalu linked list punya metode ya, punya metode misalkan A, B, C ya. Kenapa punya A, B, C? Karena dia turunan dari Q, linked list turunan dari Q ya. Sehingga otomatis linked list punya metode ABC. Nah, tapi linked list juga punya metode lain misalkan D. Kalau teman-teman lakukan seperti ini, queue new linked list. Nah, maka key ini, objek key hanya bisa menggunakan metode A, B, dan C. Tidak bisa menggunakan metode D, ya, karena di sini tipenya queue. Tapi kalau teman-teman menggunakan linked list seperti pada slide kita tentang linked listnya, misalkan linked list key, new linked list, maka bisa menggunakan seluruh metode dari linked list A, B, C, D. Teman-teman lihat di sini untuk kelas diagramnya ya. Nah, linked list ini ya mengimplement Q dan DQ. Ya. Bisa jadi linked list punya metode lain ya. Bisa jadi linked list punya metode lain yang tidak ada di Q dan DQ. Contohnya apa? Di sini teman-teman lihat linked list juga mengimplement list. Nah, mengimplement metode list. Ya, metode list otomatis tidak ada di Q sama DQ ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan implementasi Q. Ya, ingat ya, Q ini interface ya. Sehingga kalau interface, untuk membuat objek dari interface, kita buat dari objek kelas yang mengimplementasinya. Nah, kita nggak bisa new Q, itu nggak bisa ya. Kecuali kita membuat anonymous class. New Q, lalu kita implementasi seluruh metodenya. Nah, itu sebenarnya kita membuat objek dari kelas anonymous, kelas yang tidak punya nama. Ya. Kita membuat kelas baru sebenarnya. Sehingga seperti ini ya. Kalau kita mau nambah data, Q, key, add 1, A, ABC, dan true. Nah, lalu ada pembatasan tipe data, ya, menggunakan, ya, misalkan Q string. Kalau Q string, yang bisa masuk hanya yang string. Ya, sementara integer karakter akan error. Lalu untuk operasi hapus node atau DQ, di sini istilahnya remove ya. Dia akan menghapus elemen pertama pada Q. Jika kalau
add-nya itu 1, A, B, C, true gitu ya. Maka yang pertama kali yang 1 ya, yang ini yang akan dihapus. Kalau remove-nya 2 kali, berarti ini dihapus. Hasilnya tinggal A, B, C sama true. Untuk melihat node pertama bisa menggunakan pick ya. Nah, bisa menggunakan pick. Melihat elemen bisa pakai pick atau elemen ya. Elemen. Kalau pick tanpa melempar through exception, kita bisa pakai pick. Jadi kalau kita penambahannya seperti ini tadi, 1A ABC true, kita system out pakai pick ya. Maka yang keluar adalah 1, karena ini yang pertama kali masuk ya. Nah, penerapan Q ada bermacam-macam ya, seperti untuk tadi ya, printer ya, kita melakukan apa namanya, istilahnya mengantrikan kerjanya printer gitu ya, dokumen, mengantrikan dokumen pada printer. Lalu mailbox ya, ada email masuk, nah yang masuk duluan yang disimpan secara berurutan ya. Atau waiting line pada sistem operasi ya, antrian pada sistem operasi lainnya ya. Kita masuk ke priority queue. Nah, di priority queue ini ada istilah prioritas. Jadi, melihat urutan itu berdasarkan prioritas. Ya, seperti kalau sebuah antrian, maka kita melihat orang-orang itu yang prioritas seperti apa. Misalkan ada orang tua, ibu hamil, gitu ya. Lalu mungkin ada orang yang lebih urgent ketika ke rumah sakit, orang yang sakit parah itu didahulukan dibandingkan dengan orang yang sehat walaupun mungkin datangnya duluan gitu ya. Oke. Implementasi pada Java tidak seperti queue normal, elemen priority queue diambil dalam urutan yang diurutkan. Misalkan kita ingin mengambil elemen dalam urutan menaik ya. Misalkan dari kecil ke besar ya. Dalam hal ini ya, head dari priority queue akan menjadi elemen terkecil. Setelah elemen ini diambil, elemen terkecil berikutnya akan menjadi head dari queue. Penting untuk dicatat bahwa elemen priority queue menerapkan heap priority. Jadi heap priority ini akan kita bahas pada pembahasan tree ya, binary tree bagian yang heap ya, heap tree. Nah, sehingga datanya nanti mungkin akan kelihatan tidak diurutkan. Nah, sebenarnya diurutkan menggunakan binary tree tadi. Ya, menggunakan heap tree. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan tentang binary tree ya. Jadi mungkin nanti kalau datanya kelihatan tidak urut ya, itu kalian terima dulu. Cuman untuk bisa menampilkan data nanti bisa urut sesuai dengan prioritas, ada caranya. Ya. Nah, elemen selalu diambil dalam urutan yang diurutkan. Secara default, ya, secara bawaan atau default, menerapkan urutan naik atau ascending. Meskipun parameter bertipe objek, namun data yang dimasukkan harus memiliki tipe yang sama, karena dia harus bisa dibandingkan ya. Ini kan prioritas, membandingkan prioritas. Jadi datanya ini data yang comparable, bisa dibandingkan. Dan yang dibandingkan harus sama, apple to apple. Nah, biar nggak bingung, kita langsung aja ke contohnya gitu ya. Nah, misal kita membuat objek priority queue ya. Ini saya contohkan di NetBeans. Di situ datanya 10, 100, 50, 75, dan 25. Nah, coba kita buka NetBeans-nya ya. Nah, di sini saya mencontohkan 54321 ya. 54321. 54321. Nah, misalkan ini adalah sebuah queue ya, queue yang dia itu bukan priority queue. Nah, misalkan nilai ini, objek nilai ini adalah queue, di mana queue-nya adalah antrian yang FIFO, contohnya linked list ya. Contohnya linked list. First in, first out. Ya. Kalau kita running, ya, kita running. Jadi setelah kita masukkan 5, 4, 3, 2, 1 secara berurutan, lalu kita system out ya. Dan juga kita lakukan perulangan menggunakan while sambil ngecek nilainya ada atau enggak. Ya, nilai is empty atau enggak. Kalau nilainya ada, kita lakukan pull. Nah, pull ini apa ya?
Pull ini mengambil sekaligus meremove ya, head dari Q. Dia akan mereturn null jika Q-nya empty. Nah, tadi ada beberapa function yang kita bisa gunakan untuk mengambil data ya. Bisa menggunakan remove, bisa menggunakan pull. Nah, kalau teman-teman pakai remove, ya ini ya. Nah, bedanya dengan pull hanya pada throw an exception. Kalau pull, ya, kalau pull dia di sini bedanya. This method differ from pull only in that it throw an exception if this queue is empty. Jadi ketika datanya itu empty, ya dia akan mengeluarkan melempar exception. Ya, kita nggak mau pakai yang ini. Misalkan kita mau pakai yang pull ya. Jadi pull ini tanpa melempar exception. Dia hanya melempar null kalau queue-nya empty. Nah, misalnya saya pakai pull nih. Enggak. Oke, kita running. Ini queue yang biasa ya, yang bukan priority queue. Hasilnya seperti apa? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi hasilnya sama. Nah, sekarang kalau kita buat queue-nya adalah sebuah priority queue. Teman-teman lihat di sini, new priority queue. Jadi new linked list ya. Linked list, ingat, dia mengimplement queue interface. Priority queue juga mengimplement queue interface ya. Tapi ini beda ya. Priority queue sama linked list beda. Kalau kita running, nah, teman-teman bisa lihat beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi 5, 4, 3, 2, 1, kalau kita pakai priority queue, secara default dia akan naik ascending 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita pakai yang sistem outprint, dia akan membaca ya dengan cara binary tree tadi, menggunakan heap tree ya. Menggunakan heap tree di mana urutannya 1, 2, 4, 5, 3. Ini seperti apa kok bisa gini? Nah, ini nanti akan kita bahas pada materi tentang binary tree. Intinya seperti itu. Nah, sehingga di slide juga dijelaskan. Di slide di sini dilihatkan bahwa 10, 100, 50, 75, 25 hasilnya seperti ini. 10, 25, 50, 100, 75. Ini kalau kita coba di netbin ya. Nah, coba nih. Kita mau coba ini ya. Misalkan kita masukkan data yang sama tadi ya. 10, 10 lalu 100, 50, 50, 75, dan 25. Nah, sekarang coba kita running. Nah, di sini ya, kita lihat 10, 25, 50, 100, 75. Tapi, ya ini sama ya, kalau kita sistem out langsung, sistem out seperti ini, nilai, hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita pakai pull, ya kita nge-remove. Nah, ketika ada proses remove, dia akan urut seperti ini. 10, 25, 50, 75, 100. Urut ya. Nah, dari kecil ke besar. Bedanya apa? Ya, bedanya yang atas tadi, kalau kita langsung nilai, kita sistem outprint langsung nilai, dia akan membaca menggunakan heap tree. Tapi kalau kita pakai nilai pull, nah, keterangannya apa pull ini? Dia akan meretrieve sekaligus meremove head. Nah, head-nya, jadi yang head-nya itu akan dihapus dan juga di-retrieve. Nah, jadi ini adalah urutan head ya, urutan head ketika ada pengambilan data. Datanya urutannya seperti ini. Head-nya 10, head itu yang paling depan. 10, 25, 50, 100, 75. 10 ini ketika di pull, diambil, ya, dia akan ditampilkan di sini. Nah,
Setelah ini diambil, headnya akan berubah, bukan lagi 10, tapi jadi 25. Nah, jadi 25. 25 ketika di pull, dia akan ditampilkan dan juga diambil. Nah, lalu ada 50, 100, sama 75. Sekarang headnya berapa? Headnya 50. Nah, headnya 50 gitu ya. Sehingga nanti diambil dan ditampilkan 50. Lalu ada tinggal 100 sama 75. Nah, ketika ini headnya akan mengambil yang kecil ya. Headnya ngambil yang kecil yaitu 75. Sehingga 75 ditampilkan, baru headnya ke 100. Nah, jadi headnya itu ketika di remove, dia akan memberikan ya, katakanlah 10 tadi di remove, headnya akan diberikan ke data yang kecil ya, ke data yang kecil. Nah, nanti urutannya, mekanismenya seperti apa itu ada di materi tentang heap tree ya, di heap tree. Intinya, headnya akan diberikan ke data yang kecil. Nah, sehingga ketika ditampilkan menggunakan while nilai is empty, ya dia akan berulang sampai nilainya habis ya, karena dilakukan pull tadi. Sampai nilainya habis dia akan berulang dan dia akan menghapus sampai datanya habis gitu ya. Dihapus dan ditampilkan. Dia akan urut tampilannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, lalu tadi ada remove. Nah, remove ini sama dengan proses tadi ya. Kita menggunakan pull. Bedanya remove ada mengembalikan exception kalau datanya empty. Saya lanjutkan. Tadi DQ ada NQ. NQ seperti biasa kita bisa menggunakan add ya. Nah, selanjutnya menghapus ya tadi sudah menggunakan remove atau bisa juga pull ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.